النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa aulatil kiram jami'a awliyaika minal musyrikin jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi bariha bahriha masyhura wa mustawira aina makan sahibu hadzal kitab man syaraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma wa bi salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ini agak maju dikit apa biar enggak usah-usahan di sana. Terus pintunya bisa ditutup biar AC-nya enggak keluar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Terakhir pembahasan kemarin, orang niat mencari ilmu adalah niatnya lillahi ta'ala. Atau kalau toh memang harus ada niat untuk keuntungan, maka keuntungan itu adalah keuntungan akhirat. Jangan sampai sekedar keuntungan duniawi. Kenapa? Itu namanya orang bodoh kalau keuntungan duniawi. Sebab keuntungan duniawi paling pol itu 1, 2 sampai paling 90 tahun. Sementara di akhirat berapa tahun? Miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun. Ini sampai mulut hancur belum selesai. Artinya tentu orang yang cerdas akan memilih yang jangka waktunya lebih lama. Oh tapi kan akhirat masih lama. Masih lama piye wong saangkatane sampean wis manang alam kubur ya akeh kok. Betul atau tidak? Ya, oleh karena itu tidak ada yang tahu hari esok. Toh ketika kita niat akhirat, mangkanatil akhiratu hammahu jama'allahu lahu amrahu, kata Rasulullah. Siapa orang yang orientasi aktivitasnya adalah untuk akhirat, justru urusan-urusan dunianya jadi enteng. Cara dodolan ra laris ya alhamdulillah waras selamat, terus masih bisa makan alhamdulillah. Tapi ora duwe duit oke koncone, tapi ora duwe bojo luwih oke maneh. Nah, pokoknya orang yang orientasi akhirat itu bawaannya urusan dunia itu dibikin slow saja. Tapi Mas Mbak rahimakumullah, ada orang yang sedemikian merketet isu awan sore bengi mikir nyambut gawe, mikir golek dunia, mikir golek duit terus, sampai ndak sempat ngaji, sampai ndak sempat sholat awal waktu, sholatnya telat-telat, tetangga meninggal ndak tahu, kucingnya sudah lahiran lagi juga ndak tahu. Koyo ngopo capeknya, target demi targetnya, masya Allah. Nah bareng ngono sudah habis waktu buat kerja, duite entuk tapi yang entek meneh nggo gawe berobat. Kenapa? Sing tipes ini itu dan sebagainya. Nggak ada yang salah. Islam tidak melarang orang untuk mengejar dunia, tidak melarang. Tapi kemudian bagaimana bisa membagi waktu? Nek wayah ngaji tetap ngaji Mas. Minim seminggu sekali. Syukur-syukur rekomendasi Imam Ghazali setiap 3 hari harus ada tambahan kedekatan kepada Allah melalui jalur ilmu. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang-orang yang kemudian seperti itu, masya Allah Mas Mbak rahimakumullah, dunia itu ya dunia. Dia itu tidak pernah akan menjadi neraka Mbak, yang kalau sudah kadung susah tidak akan senang lagi.
Jadi cara saiki tinggal nikah ya wis. Engko kan kono ya karo bojone, aku ya karo bojone. Wis selesai aja. Dunia itu juga bukan surga yang kalau kadung seneng tidak akan susah lagi. Maka sing lagi seneng banget ojo nganti lali. Jangan sampai lupa. Masya Allah. Kadang-kadang orang yang tidak dibekali sejak muda yang seperti ini mas, begitu diberi kesuksesan oleh Allah, punya mobil 3 saja. Punya mobil 3, rumah 2, deposit 300 juta, terus kemudian sampean punya adik atau kakak, dilalah ke kuluh bahasa Indonesia apa tuh ya? Orang duwe. Ini kadang-kadang kita terus sombong. Ki karena gelem nyambut gawe, ngaji terus. Ngaji kenapa ngaji tok duit ya Allah. Bukan begitu Mas Mbak rahimakumullah. Semua pasti ada waktunya. Sama sekali yang namanya orang ngaji itu tidak mengurangi, sama sekali tidak mengurangi rezeki. Sama sekali tidak mengurangi rezeki. Wong Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah belajar dari Donald Trump kok. Betul atau tidak? Utsman bin Affan yang rekeningnya sampai hari ini masih terus banyak dan tidak pernah berkurang, justru semakin bertambah. Itu tidak pernah belajar goal setting, apa maneh goal setting. Ngerti nih Utsman bin Affan itu taunya adalah bagaimana hartanya itu bisa membuat beli surga. Ternyata dunia kebeli juga. Sampai hari ini belum habis itu harta beliau. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pada saatnya nanti kita bicara tentang manusia-manusia abadi, manusia yang sudah di alam kubur tapi pahalanya tak pernah berhenti. Nah, ternyata manusia-manusia seperti itu adalah manusia-manusia yang fokus akhirat, sementara urusan dunia dia cari, tapi ia cari kemudian untuk bekal-bekal menuju akhiratnya, untuk fasilitas ibadahnya. Monggo zaman miliki sarung yang bagus untuk sholat, miliki peci yang bagus untuk sholat. Jangan malah kualik. Sholat nganggo klambi ngepir, 3 dina urung dicuci, barang terus kemudian meh nunggon calon udah neci ra karuan. Dikira ki Gusti Allah piye? Ya Allah. Maka Mas Mbak rahimakumullah, mulai muda Mas belajar sadar seperti ini, belajar ketika pas punya tidak sombong, pas tidak punya itu tidak putus asa, itu sejak muda Mas. Biar pas ketika zaman punya tidak merendahkan yang lain, pas tidak punya kemudian tidak putus asa, itu sejak masih muda. Karena nanti kalau sudah di atas 40 Mas, terus kemudian baru belajar, pahamnya paham, tapi kemudian ngerubah karakter, kaya ngerubah cor-coran kadung garing. Jawabannya angel. Maka nek kepingin merubah mindset, mumpung masih sekarang ini Mas Mbak. Toh banyak orang-orang yang orientasi akhirat, kenyataannya dunianya itu tidak sama sekali tidak berkurang, malah justru bertambah. Tak dongake muga-muga dadi wong sing penting soleh, sugih ora apa-apa, wis kuwi to. Istri yo gitu Mas, tak dongake muga-muga sing penting solihah, ayu ora masalah. Masalah siji tok, gelem ora karo sampean. Baik. Nah, kemudian terakhir kita kemarin bahas. Terakhirnya kita bahas Allahumma, kan kita ada bahasa Allahumma. Nah, Allahumma, kata-kata Allahumma kalau dalam redaksi bahasa Arab biasanya setelah atau sebelumnya akan ada sebuah loncatan pemahaman. Boleh orang itu mencari ilmu akhirat, ilmu ibadah, ilmu agama untuk dunia, tapi dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan, yang kemuliaan itu untuk syiar. Betul kan? Terakhir kemarin kita bahas seperti itu. Monggo silahkan sampean cari uang untuk beli HP yang mahal, kemudian HP yang mahal itu untuk live streaming, kemudian itu untuk ngedit kajian dan sebagainya, silahkan. Tapi ingat, ada beda tipis antara syiar dengan ria. Ria itu agar orang lain mengagumi diri, syiar agar orang lain mengagumi Islam. Tipis banget.
Jadi sama-sama nge-share kajian, sama-sama ngedit kajian, kalau ujung-ujungnya adalah orang biar kagum sama sampean, namanya itu riya. Wis tiwas nggawe kuwet rong dino, begitu launching jret orang ono sing nge-like, loro hati kan. Iki ngopo coba sing ngono kuwi. Maka bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ini banyak yang makin senang ngaji, banyak yang makin senang ilmu, banyak yang makin senang sholat, banyak yang makin jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seret, tidak ada yang like, alhamdulillah, kan memang bukan itu. Allah tahu. Nanti persis seperti bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau memanggil orang untuk haji, padahal kali itu belum ada broadcast, apalagi WA Blast. Luwih-luwih maneh nganggo teknik Google Ads kan belum ada. Ya, kala Nabi Ibrahim mendapatkan perintah orang-orang untuk dipanggil agar apa? Ke Baitullah. Maka kata Allah kemudian, udah sampaikan saja, nanti aku akan sampaikan kepada yang tak terjangkau olehmu. Itulah orang ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang penting melakukan lillahi ta'ala. Atas dasar keikhlasan itu nanti Allah yang akan nyambungkan kepada yang tak terjangkau oleh kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kurang lebih seperti itu. Maka pada saat sampean berbuat baik untuk siapa, niatkanlah untuk Allah. Niatkanlah setidaknya Allah yang menyaksikan. Dengan seperti itu Allah punya banyak sekali tentara yang tak terlihat untuk menyampaikan kepada orang-orang yang butuh mendapatkan informasi dari sampean. Udah, los saja. Nah, qala Abu Hanifah, masih lanjutan itu. Imam Abu Hanifah berkata rahimahullah taala li ashabi, kepada sahabatnya, "Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum." Azimu amaimakum, besarkanlah surbanmu, wa wasi'u akmamakum, lebarkanlah lengan baju kalian. Maksudnya begini. Itu zaman dulu. Zaman dulu salah satu kemuliaan atau profil kemuliaan itu menggunakan serban kemudian lengan baju yang besar. Memang zaman dulu modeling ngono. Artinya apa? Pada saat orang dia sibuk dengan ilmu, maka tunjukkan bahwa kita ini dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kemudian kita akan menjaga ilmu tersebut. Minimal nek saya sih minimal pakai peci. Sampean juga monggo. Setidaknya ono bedone pada saat mau ngaji karo mau jeng-jeng. Loh, saya jeng-jeng juga pakai peci. Oh, luwih apik. Luwih apik monggo ora apa-apa. Kenapa? Setidaknya nek meh jelalatan isin karo peci ini. Peci apa copot topi? Ora wis kadung. Jadi menjadi rem. Ya Allah. Monggo silahkan. Menjadi rem. Wa inna ma qala dzalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahli. Hal itu dilakukan agar orang itu tidak menganggap remeh ahli ilmu. Tidak menganggap remeh ahli ilmu. Jadi kalau ada seorang kiai atau ustadz atau habaib yang dia menggunakan segala atribut kemuliaan orang alim, silahkan. Ada dalilnya dari Imam Abu Hanifah. Lalu kalau kemudian ada orang alim yang dia secara pakaian itu biasa-biasa saja, itu pun silahkan, ada dalilnya dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi sama-sama benar, asal niatnya benar. Sampai niat salah menggunakan surban, misalnya tangan kini sampai langsung surban sing gede, terus jubai putih karo pink. Wah. Lungguh nang kene la ilaha. Kene ngaji la ilaha. Ya, Masya Allah. Dia niatnya tergantung niatnya. Kemudian pas lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu juga tergantung niat. Kalau itu memang merupakan penerjemahan dari hati yang saking khusyuknya, why not? Silakan. Mungkin memang saking khusyuknya. Bisanya khusyuk nganggo sing suara terdalam serak-serak bahasa. Oh, monggo silakan. Kalau itu memang asli seperti itu. Tapi kalau itu dibuat agar orang kagum, lah ini yang mulai masalah. Oh. Itu yang mulai masalah. Itu yang mulai masalah. Alias begini Mas Mbak rahimakumullah.
Sudah berulang kali saya sampaikan, ada orang yang duduk di depan dalam rangka apa? Yo bi yo nek nang ngarep kan ketok sregep dhewe. Ah, ini masalah. Ini masalah. Nah. Ya berarti nek ngono nang buri wae, engko nek nang ngarep ndak diarani wong sregep dhewe. Itu pun masalah. Maksudnya begini, orang yang baca Quran dengan keras agar didengar, agar didecak kagumi, itu masalah. Namanya riya. Itu kalau begitu saya tidak usah keras, pelan aja. Kenapa? Karena nanti saya keras, nanti saya dikagumi. Itu pun sama masalah. Artinya masih sama, ada manusia di dalam hati. Paham? Mencari kekaguman masalah, menghindari kekaguman juga masalah. Karena menghindari kekaguman adalah mengupayakan kekaguman dalam versi lain atau riya dalam versi lain. Zaman duduk di depan agar disebut soleh, berarti ada agar-agar di situ kan? Di belakang karena khawatir disebut orang soleh, agar apa? Agar tidak disebut orang soleh, itu pun masalah. Aku jadi rumit, memang begitu nek ngaji. Mending masalahnya rumit tapi solusinya simpel daripada masalahnya simpel solusi rumit. Nah, terus solusinya bi, solusinya simpel. Kalau melakukan kebaikan itu manusia disilang saja. Nek memang lagi ditakdir nang ngarep ya nang ngarep. Oh nek ditakdir nang buri ya nang buri ya wis ngono bae. Cetha? Kalau memang lagi kemudian dikehendaki oleh Allah di depan karena mungkin depan masih kosong ya ke depan. Niatnya bau masih kosong. Nah. Kalau memang di belakang ya di belakang kok. Karena memang takdir di belakang, udah selesai. Yang masalah itu adalah bagaimana agar manusia begini atau bagaimana agar manusia begitu. Sama-sama ada manusia di dalam hati, itu namanya riya dalam beragam versi. Nah, ono sing urung paham. Itu piye itu maksudnya? Ya semuanya. Masing paling gampang pokoknya manusia disilang aja, lakukan lillahi ta'ala, engko dadine nang ngarep, nang buri, nang tengah, nang ndi dan sebagainya. Tergantung Allah nanti yang atur. Kok dilalah telat menjaluk nang ngarep ya bagus. Kok terus kemudian pertama ujuk-ujuk langsung ke belakang ya wong senderan Ustaz wis monggo lah ora apa-apa. Masyaallah. Baik, kita lanjutkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyatil lati katabaha Abu Hanifah al-Yusuf bin Khalid. Dan hendaknya setiap kita ini membaca kitabnya Imam Abu Hanifah, kitab Imam Abu Hanifah yang isinya adalah wasiat-wasiat kepada murid kinasihnya, murid kesayangannya. Siapa murid kesayangannya? Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf. Yakni ketika Syekh Abu Yusuf atau Yusuf bin Khalid, ya Yusuf bin Khalid itu beliau mau mengakhiri masa pendidikannya kemudian pulang ke Basrah. Maka Imam Abu Hanifah kemudian memberikan wasiat-wasiat. Saya bacakan wasiatnya Imam Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf sang murid. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya terjemahkan. Ya bani, wahai anakku, jika kamu kelak pulang ke Basrah, ya, ketahuilah bahwa bila kamu salah dalam bermuasyarah, muasyarah itu apa? Berinteraksi dengan masyarakat, maka mereka akan menjadi musuhmu sekalian itu adalah, walaupun itu, sekalipun itu adalah ayah dan ibumu. Kalau kau salah dalam bergaul, maka akan menjadi musuhmu itu masyarakat, sekalipun itu ayah dan ibumu. Tapi bila engkau berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang benar, kata Imam Abu Hanifah, maka mereka itu akan menjadi ayah ibumu walaupun tak senasab denganmu. Itu santri Bali, santri ini Imam Abu Hanifah dipeseni nang kene Bali ning masyarakatmu sing apik karo tonggo, sing apik karo RT karo RW.
Karena nanti seluruh ilmumu itu akan diantar melalui akhlakul karimahmu. Kalau akhlakmu baik, maka ya siapapun mereka akan seolah-olah menjadi orang tuamu. Kalau akhlakmu buruk, maka mereka semua akan menjadi musuhmu walaupun itu orang tuamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sehingga Mas Mbak ketika pada saat selesai kuliah dan sebagainya zaman masing-masing pulang ke kampung, yang pertama alat panjenengan adalah akhlakul karimah. Bukan pengetahuan tentang dalil, bukan pengetahuan tentang hukum, apalagi keahlian sampai tentang debat. Wah, luwe-luwe. Bapak mau debat sama saya? Wah, anak opo? Dia akhlakul karimah. Jika kamu telah masuk ke Basrah, ya, orang akan menjemput, menjunjung, mengetahui hak-hakmu karena kamu itu adalah ahli ilmu. Maka posisikanlah tiap-tiap individu sesuai dengan kedudukan mereka. Kata Imam Abu Hanifah, hormatilah orang-orang yang terhormat, muliakanlah para ulama, hormatilah orang-orang tua, bersahabatlah dengan lemah lembut, dekatilah orang-orang awam, pergaulilah orang-orang baik, jangan menghina siapapun dan jangan membuka rahasia siapapun. Jangan mempercayai siapapun sebelum kau mengujinya. Janganlah engkau terlalu sering menerima hadiah apalagi mengharapkannya. Itu kata siapa? Kata siapa? Imam Hanafi kepada seorang murid yang baru selesai mondok. Ya anggap sampean wis lebar apal Quran iki, anggap wis lah, anggap. Wis lebar apal Quran, wis apal hadis terus meh balik lah. Ini nasihatnya. Belum selesai sampai di situ. Sebaiknya kamu bersabar, berbudi pekerti, akhlakul karimah, lapang dada, mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat untuk kau ajak kepada apa yang diingini oleh Allah. Jadi membaur, ya, ngeli tapi ora keli. Iya, bahasa Indonesianya apa? Mengkeli tapi tidak terkeli. Gitu. Ya, pokoknya membaur tapi tidak terjerumus. Ya, lanjut. Berpenampilanlah dengan baik, perbanyak memakai minyak wangi. Wis, nek bahasa saiki canom adus. Ya. Berbuatlah adil, perihalalah sholatmu, sodakohkan makananmu karena orang bakhil tidak mungkin dijadikan pemimpin oleh Allah, gitu ya, kata Imam Abu Hanifah. Dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat baik, bahkan tetaplah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ya, itu ini pun penting. Ya, ini pun penting. Jadi kalau ada orang lempar batu, sampean lempar bunga. Gitulah, ojo sak pot-pot ya. Ya, pokoknya sing apik lah. Tetaplah cari ilmu. Ya, ini sudah santri. Syekh Abu Yusuf itu hafal Quran dan ribuan hadis. Itu masih dititipi pesan untuk tetaplah mencari ilmu. Nah, tidak usah kau hiraukan orang-orang yang menyakitimu. Anggap lalu. Wa'arid 'anil jahilin. Ya, kalau bahasa Qur'annya begitu. Jenguklah sendiri temanmu yang sakit. Carilah tahu tentang temanmu yang lama tidak kau jumpai. Komplit ini. Komplit, Masya Allah. Kemudian terhadap kawan yang tidak mau tahu tentang kamu, jangan sampai kamu tidak mau tahu tentang dia. Itu. Wis pokoknya bukan menginginkan orang lain agar mengerti tentang diri kita, tapi membuat diri kita ini mengerti akan orang lain. Kurang lebih begitu. Sambunglah silaturahim terhadap orang yang memutuskannya. Ya, hormatilah siapapun yang datang kepadamu. Ucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada kawanmu yang sedang dalam kondisi bahagia. Nah, kemudian kau hiburlah temanmu yang sedang bela sungkawa.
Bahkan terhadap yang tertimpa musibah, kata Imam Abu Hanifah, kamu ikut merasakan sakit bersamanya. Ya, rasa kan, rasa ora terus kok kemudian loro untu, aku tak cokil pisan. Ora toh. Turut merasakan. Jadi ada dua cara menghibur orang sakit ya. Menghibur orang sakit. Dilihat orangnya. Kalau orangnya itu dia suka sekali masuk pembicaraan dengan cara diri kita ini adalah turut merasakan sakitnya, ya mau nggak? Loro untuk, aku yus tahu loro untuk mencen loro tenan gitu. Tapi ora apa-apa mari gitu. Orang terus muni loro untuk kok ngono ngangklohi, aku ngono ora krasa. Yo jangan begitu. Atau malah diwedin-wedin loro untuk kok ngene iki, mati tenan kok. Luwih parah maneh. Jadi kita membaur dulu. Sakit gigi kok ngene, iki lorone pol lho. Tapi ora apa-apa. Mari kok. Membaur dulu. Tidak langsung kemudian langsung loro untuk kok ngono. Dadak keloronen, ora usah dimek-dimek barang kuwi. Wong bare loro wis biasa bae. Preman loro untu. Jangan begitu. Tetap kita masuk dulu, merasakan sakit dulu. Ini kan loro untu toh Mas. Saya kan nyontoh ini kan ada yang lebih baik sakit gigi daripada nek pas kanca loro ati ya kok ngono iki. Ya nek kok ngono pancen loro tenan. Cuman ora apa-apa. Nggo gawa ngaji, gawa selawatan lali. Tapi lebar selawatan kelingan. Iya sih pancen. Tapi selawatan maneh. Ngono. Gitu. Maksudnya jangan terus kemudian nangkis gitu loh. Alah, putus cinta kok ngono. Putus rem ki lho, mumet. Nggak, jangan begitu. Kita harus turut masuk dulu ke perasaan dia, habis itu terus kemudian kita hidupkan kembali semangatnya. Ya nek memang kok ngono wis mang wis ora ono tunggale. Wis paling loro kok ngono kuwi. Mung kuwi mesti akeh pelajaran kok, mesti akeh hikmahe. Angger tiga selawatan sing seru ngono kae, bar selawatan enteng lho. Lah tapi selawatan kok seru piye? Yo melu selawatan langsung buanter-buanter ngono iki, lali-lali. Enak selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad malah kelingan. Nah, kono wis kadung nikah mosok meh mbok selawati wae. Oh, salat yang seru. Allahumma sholli. Pokoke anggere ana sing selawatan seru nih kok ngono aku jane ngerti ya. Tapi mari temenan Mas, mari temenan. Ini beragam dari beragam curhatan memang mari Mas. Sembuh. Ada yang sebagian sembuhnya itu dengan baca Quran keras. Ada yang sebagian sembuhnya itu dengan sholawatan. Lah daripada jerit nang pantai iki ngopo? Betul loh. Ada orang sing cita-citane kepengin jerit sak seru-serune nang pantai. Iki apa? Malah jin-jin pantai metu kabeh. Wo ya sing rada keren nggo gawe maca Quran sing seru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ono malah enak terus lebare dirungu. Ternyata suaraku apik ya. Oh, kenapa apa? Tanggo gawe selawatan dadi rada ono ganjarane gitu lho, kues. Apa ada tiwase bahasa Indonesiane apa? Ya. Masya Allah. Dah. Lanjut. Siapapun kata Imam Abu Hanifah, siapapun yang mendorongmu untuk semangat, maka semangatlah bersamanya. Dan siapa saja yang meminta pertolongan kepadamu, wahai Abu Yusuf, tolonglah dia. Tunjukkan pedulimu terhadap siapa yang ada di dekatmu, walau ia tidak peduli kepadamu. Masya Allah. Walau ia tidak peduli padamu. Dan inilah ahli ilmu. Rasulullah itu contoh yang paling contoh. Idza ajabahul masakin ijabatan muajjalah. Ketika Rasulullah itu dipanggil, diajak duduk santai
kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, maka Rasulullah bisa kerasan banget. Bisa kerasan banget. Duduk di rumah orang fakir, duduk di rumah orang miskin, bisa kerasan banget. Saya sering mempraktekkan seperti ini, Mas. Walau tidak mudah untuk awal-awal. Minimal pas kondangan. Angger kondangan kok mugrong-mugrong sing pol mewahe, sing mewah. Mungkin makan saja nek ndak sambil berdiri itu ndak marem gitu ya. Ya, ana sing makan loncat-loncat barang. Biasanya kalau seperti itu saya tetap menghormati tapi tidak lama di situ. Tidak lama. Hanya untuk menunjukkan bahwa ya mungkin ada biar yang lain aja lah. Tapi pada saat ada undangan, orangnya itu Masya Allah jajan iki jajan sampai durung lahir jajane wis ono. Asli. Lu bongso-bongso ketemel, terus kemudian timus, kan urung lahir tuh sampean. Terus apa mana ya gosreh, gembus, ngono-ngono kan urung lahir tuh sampean. Itu aktornya karo sampean kan dicik jajan ini tuh, jajan kuno. Itu pun kadang-kadang sing wis adem dan sebagainya. Duduk saya, butuh waktu lama. Terus wong kaya nek izin Ustaz, mohon maaf ini adanya. Ini istimewa, nostalgia. Masa Ustaz dulu kenal seperti ini? Bapak saya kenal. Saya juga setelah diceritani. Wis pokoke piye carane wonge marem? Piye carane wong? Nah, begitu minumannya kan kadang-kadang ya saonone gitu. Kadang mungkin air putih, kadang mungkin teh, tapi sing ora rupa teh. Dan sebagainya, ya Allah. Tapi marem ke Mas, asli. Orang-orang di marem ke. Saya ngelatih ke sampean wis lah. Pokok sampean itu diampirke sengaja mampir atau tidak sengaja mampir, syukur-syukur sengaja mampir ke orang-orang fakir, maremkan dia. Apapun makanan yang bisa dipuji dimawon. Terus bareng ngono, ya ora terus ngentek-ngentek ketok terus bali. Ya sampean yo ninggali sesuatu lah gitu. Mosok tiap dino nyambut gawe tok. Wong fakir miskin ora tau mbok senengke piye coba. Cari. Masya Allah. Dadi sing paling keren itu ya dadi wong sugih tapi peduli karo wong fakir. Itu. Masya Allah. Ya. Ini pesan-pesannya siapa tadi? Imam Abu Hanifah kepada muridnya Syekh Yusuf. Dikit lagi. Jika engkau wahai Abu Yusuf dengan mereka dalam tempat yang berbeda atau dalam suatu masjid, ya, lalu dilontarkan masalah, dilontarkan permasalahan hukum, dilontarkan perkara-perkara agama dan ternyata apa yang disampaikan itu berbeda dengan pendapatmu, maka engkau diamlah dan jangan berkomentar bila tidak diminta. Masya Allah, ini akhlak ahli ilmu Mas. Akhlak ahli ilmu. Akhlak ahli ilmu, Masya Allah. Saya ngelihat ada orang-orang hebat itu, orang-orang seperti misalnya kemarin yang baru saja tidak ada kemarin, Mbah Kiai Haji Dimyati Rais. Itu nek dong pas Jumatan senajang khotibe paling khotib sing ndak begitu ilmunya pas-pasan atau bahkan yes pokoknya ilmunya pas-pasan, tapi beliau menghormati, mendengarkan. Coba bangsa sampean ilmune dhuwur sithik terus weruh khotib ikut ora kena pucuke ngene. Rasa rungokke. Gitu, jangan begitu. Insyaallah. Saya suan ke Mbah Kiai Taifur itu ya di Purworejo. Beliau tetap berangkat Jumatan walaupun siapapun yang khutbah ya didengarkan. Gini. So, padahal beliau ilmunya jauh lebih senior, tapi sangat menghormati. Sehingga sampai nanti pas sampai rumah begitu ya, ada kajian di rumah atau pengajian di rumah Pak Le, Bule dan sebagainya, menurut sampean berbeda, jangan langsung cus. Itu enggak ada itu zaman Rasulullah.
Ya dhisik jangan yang seperti itu Mas. Diakrabi dulu, pakai adab, pakai akhlak. Itu ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kadang-kadang yang bisa merubah seseorang, yang bisa mendatangkan hidayah Allah, itu bukan lisan kita, tapi akhlak kita. Sehingga orang tersebut bertanya kepada diri kita. Nah, ya ini kok malah sampai nyaris jam 9 masih taklimul ta'lim. Enggak apa-apa ya. Ya, dah kita lanjutkan di kitab Unwanul Hikam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Amin amin. Sun hurra wajhika la tahtiq ghilalatah fa kullu hurrin li hurril wajhi sawwan. Peliharalah kemuliaan wajahmu dan janganlah kau merusak baju pelindungmu, karena setiap orang mulia akan memelihara kemuliaan wajahnya. Di sini ini kemuliaan wajah yang dimaksud adalah bagaimana diri kita ini memiliki wajah yang idkhalus surur fi qalbil mu'min. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ma ba'dal faraid idkhalus surur fi qalbil mu'minin. Ada amal yang setelah amal fardu yang pahalanya itu keren banget, namanya idkhalus surur. Idkhalus surur itu ngelegake atine wong liya. Walaupun sampean pas misalkan nemui tamu, itu yang di dalam rumah itu lagi ada karu-karuan, anak rewel, bojo rewel, terus kemudian kendaraan rewel, kucing rewel pisan. Pokoknya nggak kondusif gitu ya, tidak apa kondusif. Tapi kemudian ada tamu, duduklah yang tenang, dengarkanlah tamu itu bicara apa. Kali saja 1-2 kalimah dari panjenengan yang dengan tenang itu akan menenangkan tamu tadi. Itu penting Mas. Orang terus kemudian tamu itu kok aku lagi umat, opo mana aku jajal ndelok omahku koyo kapal pecah. Maksudnya kita harus pandai-pandai membawa diri. Pandai-pandai membawa diri. Karena kalau masalah kepingin susah-susahan, sedih-sedihan, itu ndak ada ujungnya. Ndak ada ujung. Setiap diri kita itu pasti memiliki PR besar dalam kehidupan. Yang itu apabila dilanjut-lanjutkan sehingga kita mengikuti berlarut-larut pada kesusahan tersebut, itu menjadi makanan empuk bagi setan. Enggak ada orang yang benar-benar sempurna atau ideal kecuali Rasulullah SAW. Enggak ada. Di keluarga, satu keluarga suami soleh, bilalah kok ya ujiannya pada istri, nuntutan, jaluan, ngentutan, apalagi merengutan dan sebagainya, penyakit akeh. Di keluarga yang lain lagi istrinya solihah, wis pokoke solihah, wis pokoke khoi sampai sesuk. Suaminya tidak banyak penyakit, cuman satu penyakitnya minggatan gitu. Insyaallah. Selalu ada seperti itu Mas Mbak. Di keluarga yang lain lagi suami istri solihah, tapi dua anak kok yang dilelah beling-beling. Jangan bisa saksikan di mana-mana ada. Sekolah kirono pindah rene, sekolah rene pindah rono, di pondok ki diantar ke pondok. Wong tuane tekan ngomah bocah wis nang omah dhisik. Ada beneran loh, jenengan ora percaya. So,
Ketoke sing guyu biyen ngono. Ya Allah. Maksud saya itu begini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Udah itu basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu, memang sing ngaji nang kene hafal Quran kabeh. Pucuke tok. Ya, semua pasti ada. Tidak mungkin ada yang sempurna. Tidak mungkin. Di keluarga yang lain suami istri solihah, anak solihah, mau ora tau duwe duit ngono tok. Di keluarga yang lain anak solihah, suami istri solihah, duitnya oke, mung utangi lho, luwih oke. Di keluarga yang lain semuanya beres, mung loro-loronan. Di keluarga yang lain semuanya beres ya ora loro-loronan, tapi duwe wong tuwa sing wis kaya anak-anak. Enggak ada selesainya. Kalau itu mbok turuti Mas, di bagian itu dituruti, kemudian sampai tidak sempat membuat wajahmu ceria, sing seneng pertama sapa? Setan. Ayo kufur aja, nggak usah bersyukur. Apanya yang disyukuri? Wis anak masuk angin kabeh, bojo njaluk duit terus, PPKM mana? Nah, terus semacam-macam, ngaji malah isine nyindir tok. komplit. Ya Allah. Akhirnya kemudian kita lupa bahwa diri kita ini masih banyak sekali diberi nikmat oleh Allah. Ya. Masih banyak sekali diberi nikmat oleh Allah. Tak terhitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah tidak bakal bisa. Masya Allah, tidak bakal bisa. Maka kemuliaan wajah itu tetap harus kau jaga, Mas. Kau jaga. Ketemu orang itu harus engkau menjaga kemuliaan wajah. Nah, namun khusus mbak-mbak yang putri-putri itu kepada yang bukan mahram, yang sedengan-sedengan saja. Ora terus kemudian mambengi ngaji ini kon guyang-guyu lho ya. Ya ndak begitu. Ya cukupan. Ya Masya Allah. Dan terutama nanti Mbak kalau sudah menikah. Karena umum di mana-mana seorang lelaki itu, mau itu anak orang miskin atau bahkan anak orang kaya, kalau awal-awal nikah itu pasti berjuang Mbak. Itu wajar. Jadi walaupun pas lagi ngelamar sampean ki ketok isak keluarga nganggo mobil kabeh, Pajero mangkat, Fortuner mangkat, CR-V mangkat, barang pleng lebar nikahan kok ternyata nyepeda motor. Itu wis umum. Berarti sing wingi kae ya nyewa sithik. Keblondrok Mas. Jangan seperti itu perjuangan ya, perjuangan. Justru asiknya di situ. Sudah berulang kali saya sampaikan kepada sampean Mas Mbak rahimakumullah. Jadi kenapa orang awal nikah itu harus diuji masalah rezeki ya. Itu bagian dari kasih sayang Allah. Kok kasih sayang Allah gimana? Ayatnya itu kan bahasanya begini. Bahasa di dalam Al-Qur'an ya, bahasa dalam Al-Qur'an. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau engkau ini dalam kondisi fakir sebelum nikah, nanti setelah nikah yughnihimullah. Allah yang akan kayakan. Tapi ini setelah menikah kok malah dadi ora ndek apa-apa. Ngontrak wi kangelan, nanggon mertua geger terus. Nanggon sing iki Masya Allah. Ternyata Mas Mbak rahimakumullah itu bagian dari kasih sayang Allah. Sampean angel masalah rezeki. Loh kok itu kasih sayang gimana? Gini Mas Mbak. Jomblo itu persis seperti kalau sampean menuangkan air satu ember kemudian dituangkan begitu saja di lantai, maka mengalirnya itu air itu kemana? Kemana? Terarah enggak? Tidak terarah. Itulah pikiran jomblo, tidak terarah.
Oh betul atau tidak? Tidak terarah. Ngono ngalor, ngene ngalor, ngidul, ngetan, mundur, maju kelingan masa depan, kelingan masa lalu. Wah, pokoknya tidak terarah. Itulah jomblo. Saya tanya lagi. Lalu bagaimana aliran air ini agar terarah? Dibuatkan apa namanya? Tanggul. Ya, dibuatkan apa? Tanggul. Tanggul, maka akan terarah. Maka Mas Mbak rahimakumullah, sebenarnya orang begitu nikah langsung mikir butuh, langsung mikir ngontrak, mikir pempesi anak. Itu adalah cara Allah mengarahkan agar yang tadinya jomblo pikirannya tak terarah, begitu setelah menikah terarahnya jelas, mikir butuh. Maka ribuan mantan berseliweran, ora kepikiran, aku mikir tuku pempes. Paham atau tidak? Sehingga memang begitu. Malah nek tidak dikasihi sayangi sama Allah itu begitu sudah nikah, dia masih tidak terarah sebagaimana dia masih jomblo. Bahaya itu, bahaya banget. Wong wis nikah kok dia tidak diarahkan oleh Allah untuk fokus ke kebutuhan, untuk fokus kita mau tempat tinggal di mana, kita mau ngontrak, harga kontrakan berapa, kita kemudian sudah punya anak kecil, ini sesuk lahiran piye, tidak diarahkan oleh Allah seperti itu karena semuanya sudah berkecukupan. Malah bahaya, malah bahaya, masih tidak terarah seperti kemarin. Maka Mas Mbak rahimakumullah, kalau dalam bahasa Hikam Ibnu Athaillah itu ada kadangkala Allah itu memberi sebenarnya mencegah, namun ada pula kadangkala Allah ini kayaknya mencegah tapi sebenarnya memberi. Aku ora paham Ustaz, paham ora paham kuwi pokoknya. Gitulah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, monggo yang pengantin-pengantin baru nikmati aja. Nikmati aja. Bagi bariki ngontrak nang di Mas. Kita kontraktor, tenang aja. Nikmati aja, nikmati. Nek wis tekan wayahe insyaallah. Lah wayahe kapan? Insyaallah. Mantap. Ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Jadi susah itu kalau zaman maksiat, itu layak susah. Anak terima orang duit, ya Allah. Apa sing disusahke? Sing penting awak sehat, bisa makan, terus kemudian bisa nyari rezeki yang halal itu. Kalau rezeki ini sama ndak halal itulah baru susah. Oke, Bang. Silahkan susah kalau seperti itu. Karena ini ada bom waktu yang segera meledak luar biasa hebat. Masya Allah. Mas rahimakumullah. Jadi kembali lagi ke tema ya, apapun kondisinya khurral wajhi. Wajah yang merdeka ini kalau bahasa kitab Unwanul Hikam itu bahasanya bukan wajah ceria. Nah, di terjemahan yang jenengan beli itu di online itu diterjemahkan dengan wajah ceria. Tapi sebenarnya bahasa yang tepat hur. Hur itu artinya merdeka. Hurul wajhi, wajah yang merdeka. Apa artinya wajah yang merdeka? Walaupun hati ini susah, merdeka saja kalau mau tertawa, biarin aja. Tidak terlalu tergade oleh hati yang lagi susah. Maka al-huznu fil qalbi, susah itu biarkan di dalam hati, diaduk saja dengan zikir, nanti akan tentram dengan sendirinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena kalau susah itu malah dipikir, mikir tanpa zikir, bisa kan? Nah, kan sampean lu sing ngomong lu ya. Jadi yang merdeka, wajah itu yang merdeka. Orang yang tergadai, orang yang dipenjara oleh hatinya adalah orang yang memberikan syarat untuk bahagia, itu hati harus bahagia. Padahal tidak ada orang yang hatinya bahagia terus menerus, tidak ada. Adanya cuma satu. Nek wis mati, kuwi nek mlebu surga. Masa Ustaz jajalan? Nek mlebu lho ya. Gak ada. Maka jangan dipenjara oleh hati, oleh kesusahan itu, oleh kesedihan. Jangan kau perkenan untuk memenjara wajahmu. Ya, Insya Allah.
Demikian, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Jadi ngaji hari ini simple, bisa pokoknya wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ai fadhhir, terhadap nikmat yang Allah berikan, fadhhir. Tambahkan. Terutama pesan khusus untuk seorang istri yang sudah punya suami. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Seringlah mendhahirkan nikmat Allah, terutama di hadapan suami. Kok guyang-guyung ngono, Dik? Ini namanya wajah merdeka, Mas. Loh kok orang ada duit, tidak punya uang, tidak boleh memenjarakan kita. Kita tetap bahagia. Lah terus mangane karo apa? Biasa, sambel. Terus apa meneh? Sego. Lah terus apa meneh? Ya sambel. Insyaallah. Barono nyambut gawe. Ya, nyambut gawe. Motoran itu sambil sholawatan, Mas. Mosok motoran karo ngalamun. Aku ki entuk bojoku jan asli. Iki salah takdir gitu. Nah. Opo? Mending motoran karo sholawatan sing bahagia. Sallallahu ala Muhammad. Sampeyan pun masake suka ngono kuwi. Masak bahagia temen tadi ki masak apa? Komplit. Oh kok bisa komplit? Banyu? Orang komplit. Wis pokok gitulah. Jangan mau dipenjara oleh hati susah. Jangan mau dipenjara. Karena nanti yang senang setan, habis itu kemudian setan itu akan menggoda kita yang sehingga kita ini menjadi orang yang lupa bersyukur. Amin Allahumma amin. Saya sebenarnya masih punya kisah satu lagi dari Abu Nawas. Diceritakan enggak? Tak ceritakan pas di pondok aja lah ya. Malam Jumat itu, malam Jumat besok saya punya judul namanya Canda Nabi Tawasufi. Jadi Nabi itu bisa bercanda. Apalagi para sufi, terutama kelas-kelas orang seperti Nasuruddin Hoja, kemudian Abu Nawas. Tak kasih satu aja cerita, nanti berikutnya insya Allah pas di pondok, pas habis sambil podcast sholawat ya, podshow itu malam Jumat. Jadi ceritanya ada orang datang kepada Abu Nawas mengeluh rumahnya itu sempit. Padahal dia sudah punya keluarga, berikut anaknya. Katakan anaknya 2. Rumahnya sempit, tetinggal terus melebu langsung metu. Cara wong tuane teko lho TV-ne anyar, nggone tangga niku Pak. Oh ya wis. Kuwi kadang-kadang ana jalan tol tikus, set langsung. Ya Allah. Datang kepada siapa? Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau ini kan terkenal orang yang ahli ibadah dan engkau ini selalu saja ada jalan, selalu ada cara yang sehingga bisa menghibur orang-orang seperti kami. Kami ini pingin meluaskan rumah. Punya uang? Ya punya. Ya tinggal diluaskan aja rumah. Yo, cuman terlalu sedikit. Berapa? Ya katakan sekian gitu. Wah, ya udah cukup buat meluasin rumah. Oh cukup, kata Abu Nawas, cukup. Caranya gimana? Caranya gini, kamu itu kalau buat renov rumah kan tidak cukup. Buat beli saja kambing, insya Allah cukup. Kalau buat renovasi rumah kan butuh, colong ini jutaan, ya puluhan juta begitu ya rumah. Tapi kalau beli kambing kan paling berapa? Ya, beli aja kambing, sepasang, seret. Jadi omah cilik, anak loro, kambing loro. Wus mulai lebok nang rumah. Wah, wet-wetan karu-karuan. Seminggu datang lagi pada Abu Nawas. Wah, rumah kami malah semakin sempit begitu ada kambing. Oh masih kurang longgar. Oh iya kurang longgar. Ya sudah, uangnya masih. Belikan itik atau ayam. Nah, ini kayaknya dapat banyak. Udah belikan ayam. Loh, beli ayam apa nanti tidak tambah sempit lagi? Kamu datang ke sini mau apa? Minta nasihat. Ya sudah itu nasihatnya. Ya wes. Pokoknya ayam. Ayamnya sak keluarga mana?
Lek dilelah ayame keluarga poligami. Wah, ayame. Wah. Bareng ngono teko maneh mengkone Abu Nawas. Ngangkluh meneh. Lah duwite cik ora? Masih. Mesti meh kon tuku bebek toh. Kata orang tersebut. Dan saya mau, ini rumah sudah sempit luar biasa. Di sana ada keluarga saya, keluarga manusia, keluarga kambing masih plus keluarga ayam. Wah, udah cukup. Nah, jangan kau suruh beli yang lain-lain. Udah. Sekarang kau jual semuanya. Jual. Begitu setelah kau jual, 2 hari kau datang ke sini. Begitu jual, ditanya, gimana? Wah, lego aku. Ombo omahmu, ombo saiki. Paham atau tidak? Sudah paham atau belum? Ki ana sing kurang paham. Renovasi rumah kok opo tau pun karo kambing. Itulah jawaban Abu Nawas. Maksudnya kemarin itu hanya kurang syukurnya aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Gimana Mas? Ada informasi? Putra atau putri? Oh putri. Ya. Yang rilaman ke depan ini ada orang mau syahadat. Nanti kalau kita dapat sedulur baru, berarti dapat nikmat baru. Nanti bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Maju ke depan, Mbak. Maju ke depan, didampingi sama rilaman 2 kanan kiri. Monggo silahkan. Maju ke depan, kasih mic. Saya duduk di bawah atau tetap di atas seperti ini? Duduk di bawah ya, enggak harus kelihatan belakangnya ya. Silakan, Mbak. Ya, duduk situ. Ada yang dampingi kan? Ada ya, bisa Mbak Maya sama siapa lagi? Ya. Kasih mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Silakan, Mbak. Saya tak duduk di bawah. Namanya siapa, Mbak? Safitri Cahyani. Ya. Tidak ada paksaan masuk Islam? Tidak. Tidak ada. Ada intervensi dari orang lain? Tidak ada ya. Ya. Jangan bisa baca syahadat yang langsung panjang atau pendek-pendek dulu? Pendek-pendek dulu. Oke. Ya. Baca bismillah ya. Saya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bareng-bareng kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bareng-bareng berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, terutama Mbak yang baru saja membaca syahadat ini ya Allah. Ij'alna min ibadikal mustaqimin. Jadikan kami dan terutama ya Allah Mbak yang baru saja membaca syahadat ini menjadi orang-orang yang istiqamah. Jadi orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna min ibadikal marhumin ya Allah, jadikan
seluruh yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau rahmati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terutama saudari baru kami ini ya Allah, Mbak ini. Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berikan kasih sayang yang spesial. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami semuanya, terutama kepada saudari kami ini ya Allah, min ladunka rahmah, kasih sayang dari sisi Engkau. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan Engkau sediakan untuk setiap urusan-urusannya min amrina rasyada, setiap urusan-urusan ada petunjuk dari Engkau. Setiap urusan-urusan ada petunjuk terbaik dari Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti saya titip sama rilaman-rilaman putri yang bagian jagain mu'allaf ya, mu'allafah ya. Nanti disambangi, direwangi, diperhatikan intinya ya, diperhatikan yang putri. Yang putra enggak usah. Sampai ini malah lirikin ngono. Yang putri aja nanti. Tempat tinggalnya pokoknya nanti saya dapat laporan sama mbak-mbak yang putri tempat tinggalnya di mana. Terus kemudian ini karena benar-benar baru, nanti kayak kerudung, baju muslimah dan sebagainya itu biar antara yang rilaman-rilaman putri itu nanti sudah punya sistem seperti itu ya. Nanti nek jenengan mau bareng-bareng bermanfaat ya, nanti jenengan tinggal bilang sama rilaman yang putra, untuk rilaman putra ngasih sesuatu ke rilaman putri untuk bersama-sama kemudian saling tolong menolong, yakni wasta'inu bis sabri. Kok wasta'in bis sabri salah ki sampean muni ya wae kok. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, nanti terkait sertifikat mu'alafnya ya, nanti bisa diterbitkan oleh Yayasan Pondok Doaku. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Doa tadi sudah kita cukupkan sekalian ya. Nanti terlalu malam ini nanti sudah jam 12 kurang seperempat. Insyaallah ya Rahmanirrahim. Ini kemarin tuh ada yang WA ke saya, enggak tahu siapa. Ustadz, kenapa sih ngaji yang di Gracia itu enggak ada tanya jawab seperti yang ada di At-Taufik, seperti yang ada di Muhajirin, seperti yang ada di tempat-tempat lain. Biasanya kan ada tanya jawab semuanya. Saya jawabnya bingung. Karena dulu pernah diadakan tanya jawab itu 9:30 itu belum selesai. Di sisi lain, Ustadz kok malam banget. Aku ke sapa ya sana. Ya wis ora apa-apa. Memang harus menjadi pelayan umat kan gitu ya. Intinya adalah kalau memang mau menghendaki tanya jawab, insya Allah nanti kita tinggal waktu lihat. Kalau posisi materi belum selesai sampai jam 9 berarti tidak usah ada tanya jawab. Tapi kalau sebelum jam 9 sudah selesai, kita nanti ada tanya jawab. Dan tanya jawabnya itu ya mau apa saja, silahkan. Kalau memang mau tanya jawab yang lebih longgar, waktunya yang lebih plong, komplit ya pas di pondok itu. Sekalian pas podcast, namanya Podshow, podcast sholawat. Itu memang isinya tanya jawab. Isinya tanya jawab, silahkan. Untuk besok insya Allah judulnya tadi itu. Apa tadi saya lupa? Canda Nabi Tawasufi gitu ya. Nah, nanti iringannya adalah kita sambil sholawatan. Jadi tanya jawab agak capek dikit, kita langsung naik sholawat. Tanya jawab capek dikit, sholawat. Insya Allah malam Jumat. Yang isi besok siapa ya? Saya belum tahu. Insya Allah waras selamat saya. Nek waras selamat icik urip. Nah. Mari kita tutup dengan bacaan surah Wal Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr